Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah, 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 ya Allah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadis bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah, kejarlah malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa kita diminta mencari malam Lailatul Qadar? Apa spesialnya malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar ya? Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu waktu, satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka seumpama dia beribadah 83 tahun. Kenapa Allah beri umat Nabi Muhammad malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu usianya panjang. Nabi Nuh berapa usianya? Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun usianya. Nabi-nabi sebelum kita, umat-umat sebelum kita adalah umat-umat yang usianya panjang. Ada yang 500 tahun, ada yang 400 tahun, bahkan ada yang hidup di dunia ini ribuan tahun. Sementara umat Nabi Muhammad adalah umat yang pendek-pendek umurnya. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan salah seorang nabiullah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Ada seorang nabiullah, Nabi Bani Israel bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu adalah salah seorang nabiullah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kelebihan. Allah berikan dia nabi ini mukjizat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia rambut yang panjang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kekuatan. Tubuhnya itu dapat meruntuhkan bangunan-bangunan dan dia kebal. Ya, jadi nggak mudah dibacok oleh senjata tajam, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Lalu Allah juga berikan dia mukjizat di mana dia memiliki pedang. Pedangnya itu terbuat dari dagunya unta. Jadi modelnya kayak model ya, kayak model cerurit. Ya, dia punya pedang itu modelnya kayak cerurit terbuat dari dagunya unta. Itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah dan tidak ada satu orang kafir pun yang dapat mengalahkan Nabi Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Siang harinya dia gunakan untuk jihad, malam harinya dia gunakan untuk munajat kepada Allah. Itu umurnya panjang banget, ratusan tahun tuh dia gunakan hidupnya, siangnya jihad, malamnya munajat kepada Allah. Maka mendengarkan kisah Nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi itu, maka sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat menandingi amalnya orang-orang terdahulu seperti Sam'un al-Ghazi, sementara umur kami pendek ya Rasulullah, dan umur-umur mereka itu panjang. Gimana ya Rasulullah? Lalu kemudian mendengarkan pertanyaan itu dari sahabatnya, Allah Ta'ala turunkan firman, Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka mendengarkan sahabat tadi, kalau kami umurnya pendek ya Rasulullah, sementara Bani Israel umurnya panjang, kayak Sam'un al-Ghazi umurnya panjang, siangnya untuk jihad, malamnya untuk munajat, gimana kami bisa mengalahkan amal mereka ya Rasulullah? Maka Allah turunkan surah Al-Qadar. Di dalam surah Al-Qadar itu dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam itu maka seumpama dia beribadah 83 tahun. Itu hanya Allah berikan kepada umat Muhammad, tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad.
Maka siapa yang ibadah kalau malam ini Lailatul Qadar, dia qiyamul lail, tadi salat tarawih, salat witir, baca Quran, dia istighfar, dia berdoa, dia munajat kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan, Allah pasti terima ibadahnya, dan dia dihitung beribadah 83 tahun. Coba kalau ada yang bertemu malam Lailatul Qadar 10 tahun, 10 kali 83 berapa? 830 tahun. Coba bayangkan, 10 kali saja kita berjumpa malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita terhitung 830 tahun lamanya. Coba, dahsyat apa dahsyat banget nih? Ini hanya diberi oleh Allah Ta'ala pada umat Nabi Muhammad. Ini malam Lailatul Qadar yang pertama. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ditentukannya takdir manusia. Ya, malam Lailatul Qadar itu malam ditentukannya takdir tahunan manusia. Siapa yang akan meninggal dunia, siapa yang akan bangkrut, siapa yang akan sukses, siapa yang akan panjang umurnya, siapa yang bakal dapat jodoh, siapa yang akan punya anak, siapa yang hutangnya akan lunas, semuanya ditentukan di satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi dipimpin malaikat Jibril untuk menentukan takdir tahunan manusia. Dilaporkan apa munajat kita, doa kita dilaporkan oleh para malaikat, itulah yang akan Allah kabulkan. Maka siapa yang ingin takdir tahunannya baik, hendaknya dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini malam takdir kita ditentukan, maka segera munajat ya. Yang mungkin merasa pengen nikah tapi sulit nikah, atau yang mau dinikahi nggak mau, sekarang munajat kepada Allah, baca amalan biar yang nggak mau itu jadi mau ya. Kalau misalnya ada yang banyak hutang, susah hidupnya, sedih, ini malam Lailatul Qadar luar biasa buat munajat kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Yang ketiga, keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu Allah pilih sebagai malam hari rayanya para malaikat Allah. Kalau kita manusia dikasih 2 hari raya sama Allah, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka malaikat juga diberikan oleh Allah 2 hari raya. Dan hari rayanya para malaikat itu di malam hari. Yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban, dan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. 2 malam itu Allah jadikan sebagai malam hari rayanya para malaikat Allah di alam malakut. Oleh karena itulah kenapa di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit, Allah buka pintu alam malakut. Malaikat-malaikat diizinkan turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Tidak ada satu jengkal bumi pun kecuali Allah letakkan malaikat di bumi itu. Jadi kalau malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu, sampai dalam satu riwayat disebutkan turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu sampai dempet-dempetan, berhimpit-himpitan, sehingga tidak ada bagian bumi, tidak ada 1 senti dari bagian bumi itu kecuali ada malaikatnya yang Allah turunkan pada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril. Oleh karena itulah di malam Lailatul Qadar cirinya diantaranya adalah bahwa langit itu tidak terlalu terang, tidak terlalu mendung. Suasana di malam Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak dingin. Suasana di malam Lailatul Qadar itu tenang. Bahkan angin-angin tidak bertiup kencang. Kalau ada daun-daun digoyang begini sama angin, itu berarti bukan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar angin tidak bergerak kencang, daun itu seperti tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air-air di lautan, air-air di sungai, air-air di kali itu dia jadi tenang ya. Yang keempat, apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang keempat? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam surah Al-Qadar tadi disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar.
Al-Quran itu diturunkan 2 kali oleh Allah. Diturunkan oleh Allah Ta'ala jumlatan wahidah. Satu jumlah diturunkan oleh Allah. Satu keseluruhan diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu kemudian proses yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi berangsur-angsur selama 22 tahun kurang lebih. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran itu sekali turun, jumlah semuanya diturunkan tuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu kemudian malaikat Jibril diminta oleh Allah bawa Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Berapa lama dibawa kepada Nabi Muhammad? 22 tahun kurang lebih. Saat baginda Nabi di Mekah, saat baginda Nabi di Madinah, itu kurang lebih 22 tahun berangsur-angsur Al-Quran diturunkan. Dan proses turunnya Al-Quran itu diturunkan permulaannya di bulan Ramadan dan seterusnya diturunkan di bulan-bulan yang lainnya sampai berlangsung waktu yang cukup lama. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu terjadi pada malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu yang keempat, keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah